Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat tampilan energi dari mata pangeran ke-13. Dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu? Kami semua adalah Battle God Inheritors dan kami memanggil satu sama lain sebagai saudara. Apakah Anda ingin mengikuti kami dan melakukan hal yang sama?" Pangeran ke-13 tersenyum dan berkata, "Kedua hal ini tidak relevan. Anda adalah tuan saya akan memastikan saya membedakan mereka dengan baik. Aku akan mengenali yang lain sebagai saudara, tapi untuk istrimu, aku akan tetap menghormati mereka sebagai majikanku." King Sui agak tidak berdaya. Dia hanya bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia suka. Terlepas dari apa yang dikatakan dan dilakukan, hari ini adalah hari yang baik. Sekarang, dia sudah menjadi tuan dari Pangeran ke-13, dan di masa depan, Pangeran ke-13 terikat untuk mengambil alih tahta sebagai Kaisar Agung dari Kekaisaran Konfusianisme Agung. Ini membuatnya menjadi guru dari Kaisar Agung. Pangeran ke-13 menetap di aula masakan kekaisaran dan menjadi murid King Sui. Sebenarnya, King Sui tidak memiliki murid, misalnya Little Fatih, King Sa dan banyak lagi. Tapi secara tegas, Pangeran ke-13 adalah murid resmi pertama yang dimiliki King Sui. Dengan dunia King Sui saat ini, menjadi seorang guru seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya. Setelah menikmati makanan mereka, King Sui dan Pangeran ke-13 duduk di halaman belakang. Pangeran ke-13, karena kamu bersikeras untuk menjadi muridku, aku akan mencoba yang terbaik untuk mempercayakan hal-hal yang aku tahu kepadamu. Anda adalah orang yang cerdas dan ada banyak hal yang Anda tahu lebih banyak daripada saya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan apapun terkait masalah ini, tetapi karena Anda sudah berada di bawah sayap saya, ada beberapa aturan yang harus Anda patuhi dengan cara apapun." King Sui tersenyum dan berkata, angin berhembus sepoi-sepoi di halaman belakang. Udara dipenuhi dengan aroma bunga dan rumput yang samar-samar. Begitu memasuki hidung seseorang, itu akan membuat mereka merasa rileks dan riang. "Guru, tolong beritahu saya tentang itu. Saya akan memastikan saya mengingatnya dan mematuhinya. Bersikaplah baik kepada orang lain." King Sui hanya menggumamkan 4 kata ini. Pangeran ke-13 tertegun. Namun demikian, dia masih mengangguk. "Baiklah, saya mengerti sekarang." King Sui tidak menyebutkan apapun tentang tidak menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia juga tidak menyebutkan apapun tentang berpihak pada kejahatan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Keempat kata tersebut telah memperhitungkan semua skenario di atas. Pangeran ke-13 juga menyadarinya. Apalagi ini sifat aslinya. Saya tahu beberapa hal. Ini termasuk seni bela diri, keterampilan medis, dan keterampilan memasak. Saya dapat menganggap diri saya telah mencapai level tinggi untuk semua yang disebutkan di atas. Meskipun Anda mungkin memiliki bakat bawaan yang layak, saya harap Anda dapat memutuskan sendiri mana yang Anda inginkan. Mempelajari lebih dari satu dari mereka dapat menyebabkan efek samping. Akan lebih baik jika Anda hanya fokus pada salah satunya. King Sui tahu bahwa Pangeran ke-13 tidak akan memilih jalur memasak. Sedangkan untuk bidang medis, ada kemungkinan besar dia tidak akan memilihnya juga. Jika tidak ada kejutan, dia harus menetap dengan seni bela diri sebagai pilihannya. "Saya memilih jalur seni bela diri, Guru." Pangeran ke-13 menanggapi tanpa memikirkannya. "Baiklah, jika saya tidak salah, Anda harus menjadi warisan dewa pertempuran beruang yang jahat." King Sui mengamati tubuh Pangeran ke-13. "Iya." Pangeran ke-13 tampak agak terkejut. "Saya pikir belum lama sejak Anda menerima warisan Anda."
Atau mungkin karena Anda belum berhasil mengolahnya hingga titik optimal. Jalan yang diambil beruang ganas itu lebih ke arah kekuatan. Itu harus sangat stabil, memiliki kekuatan yang kuat dan tak terbendung. Izinkan saya menunjukkan beberapa gerakan beruang hari ini. Datanglah mencariku lagi saat tubuhmu menjadi 2 kali lebih kuat dari sekarang. King Sui berdiri saat dia berbicara. Pangeran ke-13 dengan cepat berdiri. King Sui meneruskan teknik meniru bentuk beruang dari 9 hewan kepada pangeran ke-13. Ini untuk membangun dasar-dasarnya. The Vicious Bear Inheritors dapat memberikan manfaat yang signifikan baginya. Selanjutnya, King Sui melakukan sejumlah gerakan beruang dan membahas hal-hal penting dari masing-masing gerakan bersamanya. Selain itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengajarinya semua ini, King Sui meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Di tengah pagi, Kaisar Barbarian datang. Seperti biasa, dia adalah pria yang riang. King Sui sangat mengagumi orang-orang seperti dia yang kuat tetapi pada saat yang sama riang. Adik laki-laki, Kaisar Barbar seperti biasa. Saudaraku, sepertinya kamu sudah cukup pulih. Menilai dari bagaimana keadaan sekarang, dalam beberapa hari, saya akan dapat membantu Anda sepenuhnya menghilangkan lengkungan dari otak Anda. King Sui dan Kaisar Barbar dengan senang hati berjalan menuju aula utama yang dibuat khusus untuk para tamu. Patriark telah datang untuk menemuimu sebelumnya. Kaisar Barbar tersenyum dan berkata, "Iya, Pangeran ke-13 adalah anak nakal yang cukup baik. Sebenarnya, saya berbagi hubungan yang cukup baik dengannya. Meskipun ayahnya telah melakukan kesalahan padaku sebelumnya, ini tidak ada hubungannya dengan dia," kata Kaisar Barbar dengan nada tak berdaya. King Sui tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya tersenyum dan menatap Kaisar Barbar. King Sui tahu bahwa jika dia ingin memberitahunya tentang hal itu, dia tidak perlu bertanya. Ada banyak hal yang saya simpan untuk diri saya sendiri. Untuk beberapa alasan, pada pandangan pertama, saya sudah bisa mengenal Anda. Perlakukan ini seperti saya mengomel. Tentu, King Sui membantunya mengisi cangkir tehnya. Sebenarnya, ayah Pangeran ke-13 adalah kakakku. Hanya saja saya memiliki status yang sangat rendah. Ibuku adalah seseorang yang bukan dari kekaisaran, itulah sebabnya statusku sangat rendah. Untuk mengatakannya dengan cara yang enak didengar, saya bisa dianggap sebagai pangeran. Mempertimbangkan bahwa kekaisaran tidak terdiri dari hal yang disebut cinta keluarga, seseorang seperti saya yang terlahir dengan asal-usul yang tidak pantas secara alami akan dibenci oleh banyak orang. Sambil menikmati secangkir tehnya, Kaisar Barbarian mengungkapkan senyuman pahit dan melanjutkan dengan berkata, "Namun, sepertinya aku juga memiliki bakat bawaan yang layak, itulah mengapa aku diundang ke istana. Karena masalah ini pula saya menimbulkan ancaman terhadap posisi masyarakat dan berakhir seperti ini. Meskipun Anda mungkin melihat saya sebagai Kaisar Agung saat ini, itu juga hanya sementara. Untuk sebagian besar waktu, saya hanya mudlehedet. Orang yang membiusku tidak lain adalah saudaraku sendiri, Kaisar Agung sebelumnya." King Sui menghela nafas. Dari buku-buku sejarah yang pernah dia baca sebelumnya, dia tahu bahwa hal-hal seperti ini cenderung terjadi. Banyak orang mengandalkan membunuh ayah dan saudara mereka sendiri untuk naik tahta. Keserakahan bisa membuat orang gila. Itu akan membuat mereka tidak lagi menjadi diri mereka sendiri dan menjadi sangat ganas dan jahat. Rasanya lebih nyaman untuk mengatakannya daripada menyimpannya sendiri. Saya sangat berharap saudara tersayang, Anda bersedia mendengarkan saya dan membantu saya menghilangkan rasa bosan saya. Kaisar Barbar tersenyum. Dimengerti. Yakinlah saudara, kita berteman. Saya bukan tipe pria yang terbuka dengan mulutnya. Saya juga tidak suka menyebarkan rahasia orang lain. King Sui tahu apa maksud Kaisar Barbar. Aku percaya padamu, adik kecil. Usai pengobatan, hari sudah menjelang siang. Namun, Kaisar Barbar tidak tinggal untuk makan siang dan pergi. Munculnya lelaki tua itu memberi kedamaian di sisi King Sui.
Sepertinya tempat ini tidak akan diganggu oleh orang lain untuk saat ini. Bagaimanapun, Kekaisaran Konfusianisme besar masih merupakan keberadaan yang sangat mengancam. Siang hari, King Sui terkejut melihat Dongfang Ziqiu dan kakaknya mengunjunginya. Mereka ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Brother Sui, saudara laki-laki saya dan saya sama-sama kembali ke Istana Abadi Catur Surgawi, kata Dongfang Ziqiu dengan nada kesepian. Seperti biasa, kakaknya bijaksana dan membosankan. Para wanita biasanya akan menganggap pria seperti dia sangat menarik. Terima kasih telah membantuku menghentikan Istana Abadi 5 racun. King Sui tersenyum dan berkata, dia sudah diberitahu tentang hal-hal yang telah dilakukan saudara Dongfang. Jauh di lubuk hatinya, King Sui telah memperlakukan Dongfang Ziqiu sebagai temannya, seorang teman dekat. Istana Abadi 5 racun bertanggung jawab untuk meletakkan tangan mereka pada saudara perempuan saya. Tidak perlu berterima kasih padaku untuk itu. Di masa depan, jangan ragu untuk datang dan mengunjungi Istana Abadi Catur Surga. Pria itu memperlihatkan senyuman di wajahnya. Kesan King Sui tentang pria ini hanya layak. Dia mengangguk, saya pasti akan pergi ke sana asalkan saya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dongfang Ziqiu sedang menatap King Sui. Pupil matanya yang indah berkedip dengan jejak kesedihan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat melakukannya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya pada King Sui, kamu harus datang dan mengunjungiku di Istana Abadi Catur Surgawi atau yang lain, aku akan membencimu seumur hidup. King Sui tercengang. Tetapi kemudian ketika dia melihat ekspresinya, dia mengangguk dan berkata, aku berjanji kepadamu bahwa aku pasti akan pergi ke Istana Abadi Catur Surga untuk mengunjungimu. Jadi, kamu berhasil membuat wanita cantik lain jatuh ke dalam perangkapmu. King Hanye tertawa lembut di samping King Sui. King Sui tidak menggerakkan bibirnya. Namun, King Hanye dapat mendengar dengan jelas apa yang dia gumamkan. Kamu penyihir kecil, aku akan berurusan denganmu malam ini. Lanjutkan, seolah-olah aku akan takut padamu. Suara King Hanye dengan jelas ditransmisikan ke telinga King Sui. Setelah mendengar itu, King Sui benar-benar bersemangat. Jika tidak ada kerumunan besar saat ini, King Sui akan segera menggedornya di tempat. Kakak beradik Dongfang pergi. Jika tidak salah, Istana Abadi 5 racun seharusnya juga telah pergi. Faktanya, tidak ada sesuatu yang melibatkan dua sekte besar untuk memulai. Alasan mengapa semuanya berakhir seperti ini hanyalah karena Grand Elder dan Dongfang Ziqiu. Untungnya, banyak hal belum berkembang ke titik tanpa harapan. Pada dasarnya, baik Catur Surgawi dan Istana Abadi 5 racun tidak membuat keributan besar karenanya. Masalah-masalah yang berputar di sekitar Kekaisaran Konfusianisme besar dapat dianggap telah terpecahkan. King Sui sekarang adalah master dari Kaisar Agung Kerajaan Konfusianisme di masa depan. Tidak hanya itu, dia juga seorang Battle God Inheritor. Untuk sementara, kecil kemungkinan perang besar akan terjadi di sekitar sini. Meskipun kerajaan besar Konfusianisme mungkin tampak kaya dan berkuasa, pada kenyataannya, itu sudah penuh dengan luka yang menganga. Karenanya, kekaisaran telah berhenti mengembangkan dirinya secara eksternal. Sebaliknya, itu berfokus pada pengembangan kekuatan internalnya. Gadis-gadis dari Sunset Seaking Palace dan Dragon Wolf Palace juga siap untuk pergi. King Sui mengantar mereka. Setelah melewati hal-hal di sekitar aula masakan kekaisaran, King Sui membawa gadis-gadis lain dan segera muncul di depan gua ilahi. Setelah itu, mereka bergegas menuju Sunset Seaking Palace bersama. Setibanya di sana, gadis-gadis itu senang mengetahui bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi di istana. Mereka akhirnya bisa menenangkan pikiran mereka. Sebenarnya, ini semua sesuai harapan King Sui. Bagaimanapun, Sunset Seaking Palace saat ini sudah menjadi salah satu kekuatan paling kuat di sekitar area tersebut. Dalam keadaan normal, sangat jarang ada orang yang mencoba memprovokasi mereka. King Hanye menerima Raja Naga Racun. Selanjutnya,
Kekuatannya bahkan lebih unggul sekarang. The Dragon Wolf dan Sunset Sea King Palace adalah makhluk yang lengkap dari perspektif King Sui. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa jika mereka tidak bergabung menjadi satu, tidak akan ada keuntungan apapun. Tentu saja, mereka masih bisa menjaga satu sama lain. Kekuatan mereka sangat dekat satu sama lain. Mungkin di masa depan, mereka mungkin akan benar-benar bergabung menjadi satu. Namun, untuk saat ini, itu tidak terlalu penting. Saya akhirnya bisa istirahat sebentar sekarang. Selama ini, hatiku selalu merasa tidak nyaman. Ye Jianghe menghela nafas lega dan berkata, itu karena Jianghe memiliki lebih banyak orang yang dia pedulikan daripada aku. Di sini, biarkan aku menggendong bocah kecil itu sebentar. Luo Qingcheng mengambil alih King Xiu saat dia berbicara. Bahkan King Sui merasa bocah kecil itu sangat diberkati karena begitu banyak orang memanjakannya. Qingcheng, karena kamu sangat menyayangi anak-anak, mengapa kamu tidak mencoba melahirkannya? King hanya tersenyum dan membuat lelucon tentang itu. King Sui menyadari perubahan penyihir kecil itu. Sebelum ini, atau lebih tepatnya, dahulu kala, dia memiliki tubuh 9 yin dan memiliki sepasang mata asmara yang tak tertandingi dalam generasinya serta tubuh yang mempesona. Gadis pada saat itu cenderung mudah pemalu. Tapi sejak saat itu, wanita ini menjadi sangat dewasa. Meskipun dia masih mempertahankan kebiasaannya untuk menjadi pemalu dengan sangat mudah, dia menjadi jauh lebih berani, atau lebih tepatnya, menawan. Berkali-kali, King Sui merasa kuat tentang apa yang disebut takdir di antara manusia. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mereka yang melewati satu sama lain hanya bisa menjadi orang asing. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertemu lagi sepanjang hidup mereka. Namun, ketika takdir tiba, mereka akan menjadi orang terdekat yang bisa mereka miliki satu sama lain. YR, apakah kamu hamil? Biarkan aku merasakannya. Luo Qingcheng bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. King Sui mulai menyentuh King Hanye saat dia berbicara. Begitu dia berinteraksi dengannya, hal pertama yang dia hubungi adalah payudaranya yang menggembung. King Sui menggosok dahinya. King Sui menginap di Sunset Sea King Palace selama beberapa hari. Dia sangat mabuk dengan tanah lunak. Setiap hari, King Sui menjalani hidupnya seperti dewa. Namun, setelah beberapa hari, King Sui masih kembali ke aula masakan kekaisaran. King Sui mengingatkan gadis-gadis itu untuk bekerja keras dalam kultivasi. Dia juga meninggalkan cukup banyak 9 pelet emas revolusi, pelet emas keberuntungan dan pelet yang. Setelah kembali ke Imperial Cuisine Hall dan menyapa orang-orang di sekitar sana, King Sui berjalan ke halaman belakang. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan Pangeran ke-13. Menguasai. Pangeran ke-13 sangat senang melihat King Sui. Bentuk beruang yang diajarkan King Sui kepadanya sangat bermanfaat baginya. Ya, saya baru ingat. Bagaimana latihan Anda berlangsung? Ayo pergi ke halaman belakang sehingga kamu bisa mendemonstrasikannya padaku. King Sui ingin menguji seberapa baik Pangeran ke-13 dalam memahami keterampilan yang dia ajarkan padanya. Baik. King Sui juga memperhatikan bahwa tubuh Pangeran ke-13 menjadi jauh lebih tebal dari sebelumnya, dan itu hanya beberapa hari. Oleh karena itu, King Sui dapat mengetahui bahwa Pangeran ke-13 memiliki bakat luar biasa. Namun, dia ingin melihat sejauh mana dia telah melatih bentuk beruangnya. Dia membawa kekuatan yang besar namun sangat stabil. Meski agak canggung, dia berhasil mempertahankan kegesitannya. Tampaknya Pangeran ke-13 cukup baik dalam hal memahami keterampilan bela diri. Meskipun wilayahnya masih relatif rendah, hanya beberapa hari yang membuatnya dapat diterima. Selama dia mendedikasikan pikirannya untuk itu, di masa depan, wilayahnya pasti akan meningkat. Bagus. Karakteristik bentuk beruang ada dalam kekuatan dan kekuatannya. Yang terpenting, Anda harus stabil, sekokoh gunung yang tak tergoyahkan. King Sui hanya melewatinya sebentar dan Pangeran ke-13 sudah bisa memahaminya dengan keterampilan pemahamannya.
Ketika King Sui selesai berbicara, dia pergi, meninggalkan pangeran ke-13 sendirian untuk merenungkan hal-hal yang dia katakan. Setelah itu, dia terus mencoba lagi dan lagi. Semakin sering dia melakukannya, semakin bahagia ekspresi wajahnya. Ini karena dia memperhatikan bahwa level Vicious Bear Battle God Inheritance miliknya mulai naik. Dia sudah terjebak di alam yang sama cukup lama. Rasanya seperti ketika seseorang melepaskan diri dari rantai yang menguncinya. Selama ini, King Sui telah merenungkan satu pertanyaan, yaitu apakah dia harus meninggalkan tempat ini atau tidak dan melakukan perjalanan ke dunia 9 benua sejati. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya, dia percaya bahwa seharusnya ada banyak orang yang kekuatannya lebih unggul darinya. Lengkungan dari otak Kaisar Barbar telah diekstraksi oleh King Sui. Kaisar Barbar merasa terlahir kembali dan sekarang dia mengerti banyak hal yang tidak dia mengerti sebelumnya. Selanjutnya, dia juga telah membuat keputusan untuk pergi ke dunia 9 benua sejati bersama dengan King Sui. King Sui adalah orang yang memberinya hidupnya. Karena itu, dia ingin mengikuti King Sui. King Sui tidak menolaknya. Sebaliknya, dia menjadi saudara dengan Kaisar Barbar seperti yang dia lakukan dengan Yin Tong dan Lan Lingfeng. Sampai sekarang, King Sui belum menggunakan Immortal Dao Divine Origin. Dia ingin menunggu tubuhnya benar-benar stabil dulu. King Sui tahu lebih baik daripada siapapun tentang kondisi tubuhnya. Dia memiliki perasaan bahwa sekarang adalah waktu yang tidak tepat baginya untuk menggunakan Immortal Dao Divine Origin. 3 tahun waktu berlalu dalam sekejap mata. King Sui saat ini berada di alam Valet Jade Immortal dan menghadapi Immortal Dao Divine Origin. Dalam waktu 3 tahun, King Sui mengira tubuhnya cukup kuat dan itu adalah waktu yang tepat untuk menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin sekarang. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk memulai penyempurnaan. Orang tua itu menyarankan King Sui untuk menemukan tempat yang tenang yang bebas dari gangguan, tetapi King Sui tidak takut. Alam Valet Jade Immortal benar-benar aman. Selain itu, ada formasi di Imperial Cuisine Hall. Meskipun teman dekat dan wanita King Sui tidak tahu tentang formasi, mereka dapat bergerak bebas dalam formasi. King Sui tidak khawatir, dia fokus pada perputaran energi di tubuhnya, lalu dia mengangkat tangannya perlahan. Tangan suci, tangan King Sui menjadi sebening kristal dan hampir transparan sekaligus. Selanjutnya, dia mengulurkan tangan ke kotak giok. Detik berikutnya, tangannya dikelilingi oleh benda semi cair dan seperti uap. King Sui menarik napas dalam-dalam, menggenggam dengan jari-jarinya ditekuk. The Immortal Dao Divine Origin di dalam kotak giok membanjiri seperti bendungan yang rusak tetapi menghilang dalam waktu singkat. Pada saat ini, King Sui merasakan energi besar mengalir ke tubuhnya. Itu adalah energi yang pantang menyerah, itu melayang di dalam meridian dengan cepat. Rasa sakit yang membara menstimulasi otak King Sui. Saat Immortal Dao Divine Origin memasuki tubuhnya, King Sui menyadari itu mengalir di dalam meridiannya secara tidak teratur alih-alih tersebar. Dia bisa merasakan tubuhnya menyerapnya terus-menerus saat energinya menguat tanpa henti. Namun, dia merasa meridian rusak karena Immortal Dao Divine Origin yang sombong. Pelet ki kerajaan, gambar yin yang, roh keilahian, bahkan kolam esensi darah istana pusat dan formasi nebula ilahi dari laut kesadaran terus-menerus menyerap energi ini dan mengintensifkan tanpa henti. Waktu berlalu, King Sui menyilangkan kakinya dan duduk dalam diam. Wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar sepanjang waktu. Segera, 1 minggu telah berakhir. King Sui tampak pucat seperti selembar kertas. Selain itu, benda-benda kecil seperti kapal terlihat menggembung di kulit seolah siap meledak kapan saja. King Sui tertekan. Sudah 3 tahun persiapan dan dia kehabisan kata-kata sekarang. Singkatnya, dia mengalami penyiksaan ekstrim dan pada dasarnya dalam bahaya besar sekarang. King Sui tidak keberatan tentang siksaan lagi karena dia menanggung begitu banyak setelah bertahun-tahun ini. King Sui khawatir dia akan meledak dan mati, dia akan mati dalam kesakitan yang dalam.
Hal seperti ini terjadi setiap hari. Dari keserakahan, upah keserakahan adalah kematian, itu adalah norma. Untungnya, King Sui cukup kuat. Tidak hanya daya tahannya yang kuat, tetapi juga ketahanannya. Kalau tidak, dia akan meledak. Dia tidak berani diganggu sama sekali. Teknik penguatan kuno terus berputar. Teknik penguatan kuno adalah akar King Sui, meskipun lapisan surgawi ke-9 telah dicapai sejak lama dan pada puncaknya, King Sui tahu bahwa tidak ada akhir dari budidaya seni bela diri. Lapisan surgawi ke-9 bisa menjadi alam terbesar dan peringkat teratas, tapi itu karena tidak ada yang pernah menembus alam lapisan surgawi ke-9. Menghancurkan alam belenggu, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, itu lebih sulit daripada mendaki surga. Energi yang tepat dan murni meleleh di tubuh King Sui dan berubah menjadi energinya sendiri untuk melawan Immortal Dao Divine Origin yang mendominasi. Energi naik berbanding terbalik dengan kekuatan, King Sui mulai melihat harapan yang lebih besar sekarang. Awalnya, King Sui khawatir dia tidak dapat menahannya. Selain itu, King Sui memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat kuat. Tidak ada orang di sekitar, atau orang itu akan terkejut dengan King Sui sekarang. Darah segar terus mengalir keluar dari luka di tubuh King Sui. Seminggu lagi berlalu, 1/5 dari Immortal Dao Divine Origin di tubuh telah memudar dan King Sui merasakan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun tubuhnya sudah mati rasa dan tidak dapat merasakan sakit, meridiannya terus-menerus berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Meskipun itu berbahaya sampai pada titik putusnya meridian kapanpun, dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja dengan ketahanannya yang tinggi. Menenangkan pikirannya, dia menjalankan Force of Rebirth-nya. The Force of Rebirth bergabung ke dalam Key of the Ancient Strengthening Technique dan mengalir di tubuhnya. Ini segera membuat segalanya lebih baik untuk meridian yang sebelumnya dalam bahaya. Selain mencapai ketahanan yang lebih tinggi, ini juga menyembuhkan beberapa area yang rusak. King Sui memandang ke kekuatan kelahiran kembali ini setiap saat. Dia hancur sebelumnya dan pulih dengan bantuan Force of Rebirth. Selama King Sui masih hidup, dia bisa mengandalkan kekuatan kelahiran kembali yang besar untuk memulihkan diri. Namun, waktu yang dibutuhkan tidak pasti. 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan kemudian, King Sui membuka matanya dan meregangkan tubuhnya. Suara retak yang keras terdengar. Akhirnya, itu sepenuhnya terserap dan seluruh tubuhnya aman sekarang. Melihat pakaiannya, itu benar-benar berlumuran darah dan kering. Tampaknya pakaian merah mencolok sekarang. King Sui mengerutkan kening, dia melepaskan pakaiannya dengan cepat. Setelah mandi, dia berganti pakaian bersih dan segar. Waktu 2 minggu di alam Valet jadi immortal sama dengan setengah hari di dunia luar, maka King Sui tidak terburu-buru untuk pergi. The Immortal Dao Divine Origin memungkinkan kekuatan King Sui untuk mencapai dorongan besar lainnya. Melalui penyerapan, King Sui menemukan bahwa itu adalah Immortal Dao Divine Origin yang melawan darah yang lebih kuat dalam kekuatan serangnya. Dengan demikian, King Sui memperoleh peningkatan yang luar biasa dalam kekuatan menyerang sementara kekuatan pertahanannya hanya meningkat sedikit. King Sui mencoba merasakan kekuatannya saat ini. Kekuatan serangnya sekitar 200 juta kekuatan Dao dan total kekuatan pertahanannya adalah 300 juta kekuatan Dao. Singkatnya, King Sui menyerap Immortal Dao Divine Origin dan itu berubah menjadi 100 juta kekuatan pertahanan murni Dao. Selama ini, kekuatan menyerang King Sui tidak memadai. Kali ini, Immortal Dao Divine Origin melengkapi kekurangan itu sepenuhnya. Sebelumnya, kekuatan menyerang King Sui hanya 1/10 dari kekuatannya saat ini. Transformasi ini mengguncang bumi. 200 juta Dao Force mungkin tidak banyak untuk orang lain. Hari-hari itu, Kaisar Barbar mungkin memiliki kekuatan menyerang yang serupa. Leluhur tua dan 2 lelaki tua di sampingnya juga bisa memilikinya. Itu hanya asumsi King Sui, tetapi kenyataannya tidak banyak berbeda. Namun, dengan 200 juta Dao Force, King Sui telah mengalahkan yang lain. Mengesampingkan Paragon Strike yang benar-benar merupakan serangan yang merusak, bahkan Gunung 9 Benua King Sui tidak tertahankan.
Kaisar barbar dan leluhur tua dari kerajaan besar Konfusianisme akan kesulitan menanggungnya. Serangan mudah dari 9 benua gunung akan menjadi 600 juta Dao Force. Immortal Dao Divine Origin yang berfokus pada serangan ini adalah bantuan tepat waktu untuk King Sui. Energi Immortal Dao Divine Origin sangat murni dan murni, tidak akan mempengaruhi fondasi saat kekuatan meningkat. Oleh karena itu, King Sui sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan. Merasakan energi di dalam tubuhnya, seolah-olah manusia mengambil bentuk T-Rex. Selain itu, kekuatan pertahanan juga meningkat 100 juta Dao Force. Kekuatan pertahanan dulunya adalah kebanggaan King Sui, tetapi kekuatan menyerang sedang mengejar sekarang. Untuk prajurit normal, kekuatan serangnya 5 kali lebih tinggi dari kekuatan pertahanannya atau lebih. Pada dasarnya, akan sulit untuk mematahkan pertahanan setelah kekuatan menyerang 2 kali lebih tinggi dari kekuatan pertahanan. King Sui agak puas dengan kekuatannya saat ini dan meskipun kehilangan beberapa bagian dari Immortal Dao Divine Origin, itu tidak sia-sia. Sebelumnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan pertahanan dan ketahanannya yang kuat, tapi sekarang dia sepertinya tidak membutuhkannya lagi. Kekuatannya saat ini cukup menakutkan. King Sui senang memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari. Sebelum ini, hanya kurang dari 30 juta Dao Force yang bisa diblokir. Sekarang, secara harfiah 200 juta kekuatan Dao dapat dikurangi. Ditambah dengan 300 juta kekuatan pertahanannya, King Sui adalah pria yang tak terkalahkan sekarang. Pada saat ini, pagoda harta karun takdir surgawi pari berguna dengan efeknya yang kuat. Hampir menjungkir balikkan dunia, menyerap energi yang kuat di tubuhnya, itu seperti seorang pengemis tanpa uang yang menjadi orang kaya dalam semalam. Perasaan transformasi itu luar biasa. Faktanya, King Sui merasa lebih hebat dari situasi di atas. Ki mengalir ke seluruh tubuhnya dan bergerak cepat seperti naga. King Sui melintas dengan bebas di alam Valet Jade Immortal. Dia bergerak cepat ke atas dan ke bawah, meninggalkan jejak bayangannya. Tangannya melambai dan melakukan tinju Tai Chi, 13 langkah dewa kuno, tangan suci, dan sebagainya. Sifat berharga dari Immortal Dao Divine Origin adalah kemampuannya untuk memperkuat fondasi seseorang. Oleh karena itu, King Sui tidak perlu khawatir tentang wilayahnya. Alam King Sui tetap ada tetapi itu sudah cukup. Dia bisa tampil maksimal dengan kekuatannya saat ini. Saya tidak perlu berhati-hati seperti sebelumnya lagi, kata King Sui sambil memasang senyum paling bahagia. 3 tahun hidup dalam pengasingan, atau mungkin bukan pengasingan, King Sui telah terlepas dari kekuatan apapun. Seni penyembuhan yang luar biasa dari Imperial Cuisine Hall telah menyebar lebih jauh sekarang. Dalam 3 tahun ini, King Sui menyia-nyiakan sebagian besar waktunya untuk Art of Healing. Karena dia bermaksud menjadi tabib istana, dia pasti perlu meningkatkan reputasinya. Ada banyak alkemis kekaisaran dan alkemis abadi, tetapi mereka bukan apa-apa. Yang terpenting, King Sui dapat memperlakukan siapapun tanpa terikat pada kekuatan apapun. Dia tidak akan meminta bayaran untuk merawat atau menyelamatkan orang, terutama yang mampu. Sebaliknya, dia akan menggunakan cara lain, seperti meminta bantuan atau bantuan. Semakin kuat seorang pejuang, semakin dia menghargai hidupnya. Bagaimanapun, hidup dan mati saja bisa mengubah kondisi seluruh keluarga. Itu biasa terjadi pada seorang prajurit yang terluka. Dengan demikian, tidak ada yang bisa menjamin untuk hidup tanpa penyakit dan bencana. Dalam hal ini, King Sui sebagai tabib istana akan memainkan peran yang sangat penting. Bahkan jika seseorang ingin melawan Imperial Cuisine Hall dan King Sui, banyak orang tidak setuju. Ini juga kemampuan seorang alkemis yang sukses. Setelah tinggal sebentar, sudah hampir waktunya, jadi King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Sepertinya masih pagi di luar, tapi sudah cerah. Namun, rasanya seperti hari berawan sepanjang waktu di kota Linhai. Melangkah keluar dari ruangan, King Sui menabrak Tantai Lingyan. Pagi, King Sui menyapa sambil tersenyum.
Tantai Lingyan memandang King Sui dengan heran. Hanya dalam satu malam, pria ini tampak sedikit berubah. Faktanya, terjadi transformasi besar. Sekarang, King Sui tampak lebih dewasa. Meskipun dia masih terlihat muda dan matanya masih cerah, itu sedikit aneh dan memikat. Namun, ada rasa kedewasaan yang sangat menonjol. Pagi, kenapa kamu terlihat aneh hari ini? Kata Tantai Lingyan sambil tersenyum. Dalam 3 tahun, King Sui dekat dengan wanita ini, tetapi mereka belum menjadi suami dan istri yang sebenarnya. Mengesampingkan kejadian ketika mereka pertama kali bertemu, itu tidak pernah terjadi lagi selama bertahun-tahun ini, terjauh mereka berciuman. King Sui tidak bisa berkata-kata tentang dirinya sendiri, dia berutang segalanya pada pengendalian dirinya yang luar biasa. Namun, dia malu dengan alasan ini. Sungguh, Yan kecil, King Sui menatap keindahan luar biasa ini sambil membasahi bibirnya. Tantai Lingyan mengetuk kepala King Sui, saya tidak melihat perubahan. King Sui tidak yakin dengan kepribadiannya, dia adalah seorang bangsawan dan hanya orang di luar. Lebih penting lagi, dia adalah pria yang stabil. Namun, dia bertindak berbeda di depan wanitanya dan sangat tidak tahu malu di depan Tantai Lingyan. Dia tidak mengakui dirinya sebagai orang yang bingung, tetapi dia memang memiliki ego yang kuat dan sedikit daya tahan. Saat kekuatannya meningkat, para wanita akan sangat mengagumi daya tahannya. Karena semua wanitanya luar biasa, King Sui mendapatkan kepercayaan dirinya juga. Memang benar ketika orang berkata, seseorang akan menjadi lebih tidak tahu malu, percaya diri dan pemaaf ketika dia memiliki kekuatan yang lebih besar. Semuanya bergantung terutama pada kekuatan saat ini dan ketangkasan akan meningkat seiring dengan peningkatan kekuatan. Karenanya, semuanya akan lebih efisien. King Sui, mari berlatih beberapa keterampilan pedang, lanjut Tantai Lingyan. Baik. Ini bukan pertama kalinya King Sui menemaninya selama latihan pedang. King Sui tersenyum kegirangan dan itu membuat Tantai Lingyan tersipu. King Sui kemudian meraih Tantai Lingyan dan menghilang di sudut halaman. 9 benua langkah. Itu adalah lembah yang indah dan juga tempat yang sering dia kunjungi. Lembah itu berukuran sedang, tetapi karena batasnya mudah terlihat, mereka bisa melihat sangat jauh dengan penglihatan yang tajam. Ada banyak rumput hijau dan semak-semak yang lebat dan pendek seperti halaman rumput yang dipangkas. Mereka begitu tebal sehingga orang bisa menginjaknya. Di sekitar area tersebut, hanya ada beberapa pohon, tidak terlalu tinggi, tersebar di area tersebut. Ada danau kecil dan jernih di tengahnya. Beberapa burung sedang minum di tepi danau. Kadang-kadang, beberapa binatang mungil juga muncul. Cuacanya bagus dan tidak seperti kota Linhai, di sini sangat cerah. Pakaiannya mengepul tertiup angin sepoi-sepoi. Melihat wanita cantik di sisinya yang memegang pedang, King Sui merasa seperti dia hampir terpesona dengan manset panjangnya yang berkibar. Mari kita mulai. Tantai Lingyan tersenyum sambil sedikit mengangkat pedang malaikat di tangannya. King Sui mengangguk, tangannya menjadi jernih. Kamu tidak menggunakan senjata apapun. Tantai Lingyan mengalami terobosan besar dalam 3 tahun, kekuatan serangan pedang ilahi Gletsernya saat ini melebihi 3 juta kekuatan Dao. Hanya Tantai Lingyan yang bisa melatih pedang ilahi Gletser hingga tingkat ini. Apalagi dia hanya butuh waktu singkat untuk menguasainya. Ini adalah peningkatan dan transformasi Tantai Lingyan dalam 3 tahun. Dia juga salah satu dari mereka yang meningkat pesat di antara yang lainnya. Saya memperbaiki asal Divine Dao abadi, King Sui tidak menjelaskan lebih lanjut. Tantai Lingyan merenung dan terkejut. Bagaimanapun, King Sui tidak menyempurnakannya selama 3 tahun dan tiba-tiba dia berkata bahwa dia telah melakukannya hari ini. Namun demikian, dia senang. Pedang di tangannya menusuk ke arah King Sui dengan sedikit kedinginan. Suhu langsung turun ke titik beku. Udara sangat dingin sampai-sampai membekukan tetesan air. Namun, itu tidak membekukan rumput di halaman itu sampai mati. Ini adalah hasil dari penyempurnaan Ki hingga tingkat tertentu. Segel es mistik.
Ki dingin sedingin es sepanjang 3 kaki menyembur keluar dari pedang di tangan Tantai Lingyan. Itu datang di udara mengikuti gerakan tubuhnya yang menakjubkan dan anggun. Dia bergerak cepat dan armada seperti bayangan. Pedang malaikat melukis udara dengan jejak ki sekaligus. Segel es mistik, King Sui merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia dikelilingi oleh lapisan es yang tebal dan terjebak di dalamnya. Es ini bukan lelucon, itu terkondensasi dari Cold Ichiki, bukan air biasa. Tantai Lingyan ragu-ragu dan memandang King Sui yang terjebak di es. Dia melambaikan pedang malaikat di tangannya. Beng! Es batu itu meledak dengan 3 kali kerusakan biasa. Teknik tidak akan melebihi 5 kali yang merupakan batas atas. Saat es batu pecah, tubuh King Sui terlempar dan jatuh di tempat yang jauh. King Sui, jantung Tantai Lingyan berdetak kencang. Dia hanya mengirimkan 3 juta Dao Force, tetapi bagaimana jika kerusakan ledakan maksimum 5 kali lipat telah terjadi? Kekuatan ledakan Mystic Ice Shell ini 3-5 kali kekuatan normalnya dan entah bagaimana terkait dengan penguasaan skill. Anehnya, keberuntungan tampaknya juga menjadi faktor. Jika itu 5 kali kerusakan, maka kerusakannya akan menjadi 15 juta Dao Force. Bisakah King Sui menahan serangan itu? Seketika, pikiran Tantai Lingyan kusut dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dia bergegas ke King Sui dan segera mengguncang tubuh bagian atasnya. "Bangun, jangan menakuti aku," Tantai Lingyan berteriak tanpa henti sambil melihat wajah pucat King Sui. King Sui membuka matanya perlahan dan merasa tidak nyaman setelah melihat mata merahnya. "Saya baik-baik saja, saya tidak tahu bagaimana saya pingsan. Sekarang aku bisa melihat bahwa kamu sangat peduli padaku," kata King Sui sambil tersenyum. Melihat wajah King Sui yang tersenyum, Tantai Lingyan berpikir dalam-dalam dan menemukan bahwa dia baru saja berpura-pura. Karena marah, dia mencubit keras pipinya. King Sui bersandar di dada Tantai Lingyan, merasakan elastisitas luar biasa di bawah kepalanya. Dia bersandar di antara pegunungan dan dikelilingi oleh kelembutan. Pada saat yang sama, aroma yang manis dan kuat bisa tercium, itu sangat menyenangkan. "Siapa yang peduli padamu, hal buruk? Jangan menakut-nakuti orang seperti ini lagi." Tantai Lingyan menjadi tenang dan menyadari bahwa pria ini memanfaatkannya. Namun, dia tidak mendorongnya. Nyatanya, mereka sudah sangat akrab, baru saja melewati garis akhir. Terlepas dari itu, dia sudah mengakui dirinya sebagai wanitanya dan itu tidak akan berubah sepanjang hidupnya. King Sui berbalik dan memeluk Tantai Lingyan di pelukannya, membuatnya duduk di pangkuannya. Ada pohon besar di belakang. Hanya dengan bersandar padanya sambil duduk di halaman, dia sudah merasa sangat puas. Dalam jeritan, Tantai Lingyan menyadari bahwa dia sedang duduk di pelukannya. Dia menatapnya dengan wajah tersipu. "Jangan melihatku seperti ini, aku akan malu." King Sui hampir tidak bisa menahan diri di bawah tatapannya. Omong kosong, Tantai Lingyan kesal dan geli pada saat bersamaan. King Sui menunduk dan mencium bibirnya. Hari-hari ini, mereka akan berciuman setelah setiap latihan pedang. Ini adalah alasan wajahnya yang memerah sebelumnya, ketika dia meminta King Sui untuk berlatih bersama. Segera setelah itu, tangan King Sui mulai bergerak dengan tidak patuh. Menenggelamkan tangannya di antara pegunungan yang kokoh, dia memijat bola salju yang membuat darahnya berpacu. Payudara Tantai Lingyan tidak besar tapi sangat gagah. Seperti persik yang berair, buah ini elastis, halus, berbentuk indah, dan tidak dicat. King Sui melihat mereka sebelumnya dan tidak pernah melupakannya sejak itu. King Sui bermain dengan mereka dengan rakus dan berulang kali, tetapi dia tidak berani untuk maju. Sebelumnya, dia telah mencobanya, tetapi Tantai Lingyan mendorongnya menjauh. Dia bahkan tidak bisa terus mencium dan menyentuhnya. Oleh karena itu, King Sui hanya menciumnya dan berhenti sesekali, untuk melihat wajahnya yang sangat indah. Itu benar-benar memikat dan memikat setelah melepaskan sikap dinginnya. Pada saat itu,
dia menatap King Sui dengan mata setengah terbuka sementara tangan King Sui terus-menerus mengusap dadanya. King Sui merasakan tubuh lembutnya bergetar dan refleksnya di ujung. Dia tidak terkejut. Tantai Lingyan adalah wanita normal juga, memiliki refleks biasa tetapi dia menahan diri darinya. Gadis kecil, itu buruk bagi tubuhmu untuk menahan. Gadis kecil, benda itu sangat menyenangkan, dalam ekstasi. King Sui terdengar seperti paman yang menggoda gadis kecil dengan permen lollipop. Kamu hanya bajingan. Berhenti bicara, Tantai Lingyan menyadari bahwa King Sui semakin berani dengan kata-katanya. Kamu mengerang dengan banyak kesenangan terakhir kali. King Sui mengetuk telunjuknya di ujung gunung sambil berbicara. Tangan lain bergerak ke punggungnya dan mengetuk sendi di ujung tulang punggungnya. Seiring dengan korosi tulang yang menawan jiwa, King Sui dapat dengan mudah membawa seorang wanita ke dalam ekstasi dengan pengetahuan dan kekuatan akupunkturnya. Dengan demikian, Tantai Lingyan gemetar dengan kuat dan menekan tangan King Sui. Dia menutup bibirnya erat-erat untuk mencegah suara apapun keluar. Tubuhnya yang sedikit gemetar dan ekspresi wajahnya dalam hitungan detik hampir menangkap jiwa King Sui. Ini bukan pertama kalinya King Sui menstimulasi titik akupuntur gadis itu, tetapi dia jarang melakukannya. Setelah beberapa waktu, Tantai Lingyan memandang King Sui dengan malu. Dia sangat ingin mengalahkan bajingan ini saat ini, namun perasaan itu beberapa saat yang lalu benar-benar menyenangkan. Dia tidak bisa menahan keinginannya sekarang, itu adalah kesenangan yang tak terucapkan. Namun, dia pasti merasakan ketidaknyamanan di sana setelah mengalami kesenangan itu. Oleh karena itu, dia bergegas kembali untuk mandi dan kembali dengan King Sui. King Sui menggosok hidungnya, itu adalah hal yang menyenangkan untuk memberikan kesenangan padanya. Ketika dia kembali, si kecil sudah bangun. King Siu hampir berusia 4 tahun sekarang dan masih secantik gadis kecil. Rambut panjangnya yang berserakan membuatnya tampak begitu cantik sehingga tak terlukiskan. Dia berlari menuju King Sui dengan gembira saat bertemu dengannya. Sambil berlari, dia berteriak, "Ayah!" King Sui segera menggendongnya dan berkata, "Siu Siu bangun pagi hari ini." King Sui mengira nama Siu Siu terdengar lebih seperti nama seorang gadis, tetapi karena para wanita juga memanggilnya seperti ini, King Sui tanpa sadar mengikutinya. King Siu sangat menikmati kebersamaan dengan King Sui, mereka telah tinggal bersama selama bertahun-tahun ini. "Saya ingin melatih tubuh saya." "Bagus, Siu-siu kita sudah dewasa. Ayo, ayah akan mengajarimu skuad seni bela diri." Di benua utama, banyak anak berusia 3 tahun sudah mulai berlatih. Pelatihan ini sebagian besar sangat sederhana selama periode ini. Namun, karena perasaan spiritual dunia ini, beberapa pelatihan dalam kehidupan masa lalu King Sui dapat dilampaui. Misalnya, seorang anak yang masih sangat muda dapat mulai mengangkat beban tanpa mengkhawatirkan pertumbuhan tinggi yang terhambat. Meskipun King Siu masih muda, dia sangat teguh. Kaki mungilnya gemetar saat melakukan jongkok seni bela diri. Setelah beberapa saat, dia jatuh dan duduk di tanah. Namun demikian, dia langsung berdiri kembali dan melanjutkan. Keringat membasahi wajah mungilnya. Entah dari mana, Ye Jiange muncul di samping King Sui dan memperhatikan putranya. Meski merasa menyesal, dia tidak menghentikan mereka. Merasa menyesal, King Sui memegang tangan Ye Jiange dan memperhatikan putranya yang keras kepala. Iya, Ye Jiange melihat wajah kecil King Siu, merasa sangat menyesal. Hal ini membuat King Sui cemburu. Bagaimana pria kecil ini mendapatkan lebih banyak perhatian dari Ye Jiange daripada dirinya sendiri. Dia hanya bisa menjadi orang hebat di masa depan dengan menanggung kesulitan sekarang, kata King Sui sambil tersenyum. Dia juga merasa kasihan, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagi seorang putra untuk menjalani kesulitan. King Sui akan merasa lebih buruk jika itu adalah gadis kecil. Ayo mulai sekarang. Dia harus mulai berlatih juga, kamu bisa menjadi instruktur utamanya, kata Ye Jiange dengan gembira.
Tidak ada orang lain yang lebih baik dari King Sui dalam tugas ini. Dalam 3 tahun, King Sui berhasil membangun fondasi yang kokoh di sini. Setidaknya, kerajaan besar Konfusianisme dan lainnya memiliki kekuatan yang tidak memadai untuk melawannya. Sekarang setelah dia menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, King Sui memperhitungkan bahwa dia dapat memusnahkan kekuatan yang menakutkan seperti Kekaisaran Konfusianisme besar sendirian. Namun, King Sui tidak yakin apakah dia akan berhasil, karena tidak ada yang tahu keberadaan monster tua yang menakutkan di Kekaisaran Konfusianisme besar. Namun demikian, kekuatan King Sui saat ini luar biasa dan dia hampir tidak dapat menemukan lawan setingkatnya. Serangan Paragon dapat mengerahkan 1,2 miliar kekuatan Dao, itu cukup mencengangkan untuk membalikkan lautan dan membuat badai. Memikirkan hal itu, King Sui ingin sekali menemukan lawan dan memoles keterampilannya. Dalam 3 tahun ini, tidak hanya Tantai Lingyan yang mencapai peningkatan besar, yang lainnya juga mengalami kemajuan yang menakjubkan. Selain itu, kehadiran King Sui dalam 3 tahun ini memberikan bantuan yang tak ternilai dengan pil obatnya, Art of Healing, dan Origin Ki untuk membantu mereka melakukan terobosan. Semua orang di sekitar King Sui memiliki konstitusi yang berbeda. Tanpa King Sui, mereka akan berakhir di jalan kesuksesan juga, tetapi kehadirannya memungkinkan mereka untuk mengambil waktu yang jauh lebih singkat. Awalnya, Lan Lingfeng dan Yin Tong mungkin bisa menyusulnya. Sekarang, mereka memiliki 10 juta Dao Force setelah mengalami beberapa kesengsaraan ilahi. Mereka mungkin bisa berdiri berdampingan dengan King Sui jika dia tidak menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin. Setelah menyempurnakan Immortal Dao Divine Origin, King Sui sekali lagi memimpin jauh di depan, bahkan Tantai Lingyan, Yi Jiange, dan King Hanye yang terkuat tidak akan pernah bisa menyusulnya. Kali ini, King Sui mengambil lompatan besar. King Hanye tidak hamil atau memiliki anak King Sui dalam 3 tahun. King Sui tidak berdaya tentang hal itu karena ini biasa terjadi di antara mereka yang telah mencapai peningkatan besar. Selain itu, salah satu dari mereka memiliki tubuh 9 yang sedangkan yang lainnya memiliki tubuh 9 yin, jadi anak mereka harus memiliki konstitusi yang unik. Namun, tampaknya sulit bahkan untuk memiliki anak sendiri. King hanya ingin punya bayi juga. Dia takut ketika kekuatannya semakin kuat, dia akan kehilangan kesempatan untuk memiliki anak. Karena itu, dia menuntut dan berusaha sangat keras dengan King Sui setiap kali mereka bersama. Namun, dia gagal hamil bahkan setelah upaya ini. 3 tahun relatif singkat untuk hamil, banyak orang membutuhkan 10 tahun, 20 tahun atau bahkan lebih dari itu. Dia tidak terburu-buru, tetapi dia tahu sudah hampir waktunya bagi King Sui untuk pergi. Aula Masakan Kekaisaran tidak membuka cabang baru karena King Sui belum menemukan kandidat yang cocok. Sulit untuk menemukan seseorang dengan seni penyembuhan yang luar biasa. Selain itu, King Sui sudah kehilangan semangat untuk mencari kandidat. Jika dia kebetulan bertemu, dia pasti tidak akan menyukai sapu lamanya sendiri. Guru, Pangeran ke-13 menyambut King Sui dengan hormat. Dalam 3 tahun, King Sui mengajarinya banyak hal. Saat ini, dia benar-benar menghargai King Sui sebagai gurunya dan dengan tulus terkesan tanpa merasa canggung untuk usianya. Tidak masalah ketika seseorang mulai belajar, yang menguasai pelajaran haruslah gurunya. Faktanya, tidak ada yang peduli dengan usia di benua utama. King Sui juga tidak melihat banyak perbedaan antara usia 50 tahun dan 500 tahun. Hanya ketika keduanya memiliki kekuatan yang sama, usia 50 tahun akan memiliki potensi yang lebih besar daripada usia 500 tahun. Ada apa, Pangeran ke-13? King Sui melihat sesuatu dari wajah Pangeran ke-13. Leluhur tua berkata untuk menyerahkan kekaisaran Konfusianisme besar kepadaku hari ini. Pangeran ke-13 mengangkat kepalanya dan berkata. King Sui terkejut dan tersenyum, baiklah, aku akan pergi denganmu. King Sui melihat hari ini akan datang.
Mereka sepakat sebelumnya bahwa leluhur tua dari kerajaan besar Konfusianisme akan membiarkan dia menemani pangeran ke-13 dan mengumumkannya sebagai tuan dari pangeran ke-13 pada hari yang sama. Singkatnya, tidaklah mudah untuk menjadikan pangeran ke-13 sebagai kaisar agung dari kerajaan besar Konfusianisme. Selain ditunjuk oleh leluhur tua, mereka harus meyakinkan dan menerima dukungan yang sama kuatnya. Jika tidak, posisi Kaisar Agung tidak akan bertahan lama. Hari-hari itu, Kaisar Barbar mendapatkan posisi itu karena alasan khusus. Ditambah, Kaisar Barbar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika dia menjadi penguasa, tiga kekuatan kerajaan Konfusianisme Agung memiliki cara mereka sendiri yang berbeda dalam segala hal. Selain itu, kekaisaran Konfusianisme besar terlalu besar, bahkan beberapa dinasti dan kekaisaran yang lebih kecil sudah merdeka dan lepas kendali. Kerajaan besar Konfusianisme menyadari hal ini tetapi mereka tidak menyuarakannya. Bagaimanapun, mereka tidak dalam posisi untuk melakukannya. Mereka menunggu orang yang akan menjadi kaisar agung untuk memecahkan kepalanya dan menangani masalah ini. Selain itu, Istana Abadi dan Kekaisaran di sekitar Kekaisaran Konfusianisme Agung mengawasi situasi. Kerajaan besar Konfusianisme adalah bagian besar dari daging dengan latar belakang kaya yang terakumulasi dari generasi ke generasi. King Sui tahu bahwa leluhur tua pasti telah memperhatikan penyempurnaan dari asal Dewa Dao Abadi, itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh leluhur tua. Itu harus menjadi sepotong kue untuk mengetahuinya. Leluhur tua berkata tidak perlu terburu-buru, kita bisa mengambil waktu 3-5 bulan, pikir pangeran ke-13 dan berkata. King Sui menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, dalam beberapa hari ini tidak apa-apa. Kembali dan bersiaplah, aku akan ke sana 3 hari kemudian. Baiklah, Guru, aku akan kembali ke kerajaan Konfusianisme besar nanti. Pergilah. Semua orang tahu bahwa Kaisar Agung baru dari kerajaan Konfusianisme Agung akan naik tahta dalam 3 hari. Ini tidak relevan bagi warga biasa, mereka tidak peduli tentang Kaisar Agung yang baru. Namun, beberapa dari mereka juga peduli padanya. Banyak orang tidak ingin pangeran ke-13 menjadi Kaisar Agung dan dia akan diragukan. Tanpa kekuatan dan dukungan yang kuat, dia tidak akan pernah naik tahta. Ini juga alasan mengapa leluhur tua menjadikan murid Pangeran King Sui ke-13. Waktu dipercepat ke hari besar, kota Kaisar penuh dengan kerumunan. Siapapun bisa memasuki kota Kaisar pada hari ini, tetapi para penjaga terus berpatroli. Kota Kaisar tidak terbatas, tidak ada dari kehidupan lampau yang bisa menandingi ini. Itu luar biasa besar. Di dunia yang sangat luas, simbol martabat kekaisaran pasti sangat besar. Kebanyakan orang dilarang memasuki kota dalam, mereka hanya bisa tinggal di kota luar. Hanya mereka yang memenuhi syarat yang diizinkan memasuki kota dalam. Panggung Kerajaan Suci. Panggung Kerajaan Suci adalah tempat mahkota. Selain upacara penobatan, upacara penghormatan master juga akan diadakan di sini. Dia harus menghormati gurunya terlebih dahulu sebelum dinobatkan. Kali ini, King Sui akan benar-benar menjadi tuan negara Kaisar Agung. King Sui tidak akan senang dengan gelar tuan negara karena itu merepotkan. Saat ini, King Sui hanya akan membantu kerajaan besar Konfusianisme ketika dia dibutuhkan. Tak perlu dikatakan lagi, kerajaan besar Konfusianisme mungkin bisa membantu di masa depan juga. Selain itu, Pangeran ke-13 adalah warisan dewa pertempuran, itu tidak bisa diabaikan. Selanjutnya, leluhur tua dari kerajaan Konfusianisme Agung memberinya hadiah yang luar biasa dan dia berhasil menyempurnakan asal Dewa Dao Abadi. Terlepas dari apa yang mungkin diperlukan, dia harus memenuhi janjinya. Sinar matahari pagi menyinari kota Kaisar Suci. Itu adalah kota Kaisar dari kerajaan besar Konfusianisme, memang tidak sesuram kota Linhai. Seniman bela diri manapun dapat merasakan perasaan spiritual yang cukup di kota Kaisar Suci ini jika dibandingkan dengan kota-kota lain.
Rumor mengatakan bahwa mata air spiritual ada di bawah kota Kaisar Suci. Musim semi spiritual dan vena spiritual tidak ternilai harganya. Misalnya, berlatih di kota Kaisar Suci akan lebih cepat daripada berlatih di tempat lain, di mana dalam perkiraan kasar, seharusnya lebih cepat sekitar 20%. Sementara itu, tinggal di dekat mata air spiritual, seseorang bisa membasahi tubuhnya dengan mata air tersebut setiap hari. Pelatihan di sekitar vena spiritual akan memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ada jutaan sekte, tetapi sekte yang lebih besar akan memilih lokasi dengan musim semi spiritual dan vena spiritual sebagai base camp mereka. Lokasi bagus berada di dekat pegunungan atau air. Mata air spiritual biasanya berada di bawah tanah sementara vena spiritual biasanya ditemukan di pegunungan. Itu juga mengapa beberapa pejuang yang kuat memilih untuk tinggal di gua. Kota Kaisar Suci misterius dan tidak dapat diprediksi, hanya bangsawan dari kekaisaran Konfusianisme besar yang tahu tentang mata air spiritual atau vena spiritual bawah tanah, meskipun beberapa orang lain mungkin tahu tentang mereka juga. Musim semi spiritual dan vena spiritual adalah inti dari sebuah kekaisaran atau sekte. Beberapa tumbuhan berharga tumbuh di sekitar mata air spiritual dan vena spiritual juga. Dengan demikian, mereka adalah kekayaan terbesar yang melambangkan kekuatan. Kerumunan orang memenuhi kota suci kaisar hari ini, termasuk kota luar dan kota dalam. The Royals tidak menentangnya. Promosi semacam ini sangat bagus. Panggung kerajaan suci juga penuh sesak, tapi itu relatif lebih tenang dari tempat lain. Tetua, kenapa pria yang kamu sebutkan belum muncul? Di kursi depan tepat di bawah panggung kerajaan suci, kata seorang lelaki tua. Dia terdengar keras dan energi. Orang tua ini memiliki rambut putih tebal yang berkobar seperti singa yang mengamuk. Dia kasar dan mencolok dengan rasa tiran gila. Hal lama yang dia maksud adalah leluhur tua dari kekaisaran Konfusianisme besar. Tempat ini berbeda dari tempat lain di panggung kerajaan suci, panggungnya lebih rendah dari sekitarnya. Selain itu, dikelilingi oleh kursi-kursi yang posisinya lebih tinggi karena ditempatkan lebih jauh. Semakin jauh ke belakang, semakin lebar jarak antara setiap baris kursi. Jika King Sui ada di sini, dia pasti akan merasakan keanehan desain ini. Biasanya, medan perang dan tahapan di benua utama berada di tempat yang lebih tinggi. Orang tua itu duduk di salah satu kursi terbaik, menghadap ke dekat panggung kerajaan suci. Selain itu, deretan kursi yang setengah kaki lebih tinggi dari panggung kerajaan suci secara eksklusif untuk tamu terpenting. Mereka adalah teman terdekat atau musuh terbesar. Penatua Sikong, untuk apa kau terburu-buru? Ini masih pagi. Leluhur tua dari kerajaan Konfusianisme yang agung juga duduk di salah satu kursi. Pangeran ke-13 duduk di sampingnya dan banyak anggota keluarga kerajaan duduk di belakang. Kursinya 80% penuh, barisan depan sebagian besar diisi oleh para lansia dan beberapa di antaranya terlihat agak muda juga. Tentu saja aku sedang terburu-buru. Klan Xia telah menindas klan Sikong selama beberapa puluh generasi. Namun, sepertinya itu akan segera berakhir. Orang tua itu tertawa di tengah jalan, dia terlihat sangat bahagia. Leluhur tua klan Xia tidak tampak gila, dia hanya tersenyum pada Penatua Sikong. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang latar belakang klan Xia? Bahkan jika klan telah jatuh, seorang pemula sepertimu, klan Sikong tidak akan pernah bisa menyusul. Haha, kamu adalah satu-satunya orang tua di Xia Klan, kamu hanya bisa hidup 5 tahun lagi tanpa kecelakaan. Saya punya 200 tahun, 200 tahun sudah cukup. Penatua Sikong memandang leluhur tua dari klan Xia dan berkata tanpa bersembunyi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya, semoga kalian semua terhibur, terima kasih, bye-bye.